dalam hati bahwa Indonesia pasti akan kesulitan besar kalau Selat Hormuz semakin panas. Pesawat saya delay 3 jam karena cuaca di atas Laut Cina Selatan. Dan saya sudah siap menghadapi kekacauan khas negara berkembang. Antrean imigrasi yang mengular, petugas yang lambat, dan mungkin sedikit biaya tambahan yang tidak tercatat. Sebagai analis energi independen asal Belanda, saya sudah 8 tahun memantau ketergantungan Indonesia pada minyak Timur Tengah. Data saya jelas, lebih dari 60% pasokan mentah masih dari Arab Saudi dan Uni Emirat, sementara Rusia sedang dihujani sanksi Barat. Kunjungan Prabowo ke Moskow yang akan saya liput besok pagi, menurut saya hanyalah sandiwara geopolitik yang berisiko. Indonesia akan terjebak, harga BBM akan melonjak, dan rakyat kecil yang paling menderita. Tapi begitu pintu pesawat terbuka, udara dingin AC terminal langsung menyambut stabil. Tidak ada bau pengap atau suara ribut. Saya melangkah keluar, dan di depan saya sudah ada petugas imigrasi muda yang tersenyum lebar. Seragamnya rapi tanpa kerut. Dia mengambil paspor saya, mengetik cepat di komputer, mata tetap fokus ke layar. Kurang dari 4 menit, stempel sudah terdengar plak, dan dia mengembalikan paspor sambil berkata pelan. "Selamat datang di Indonesia, Pak. Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Tidak ada pertanyaan macam-macam, tidak ada tatapan curiga, tidak ada tangan yang menggantung menunggu sesuatu. Saya melirik jam tangan. Tepat pukul 00.12 dini hari. Saya sudah duduk di kursi taksi online. Tarif tertera jelas di aplikasi. Sopirnya sopan tanpa tawar-menawar. Mobil hybrid baru meluncur mulus di tol yang terang benderang. Tidak ada lubang, tidak ada klakson liar. Di kepala saya hanya satu pikiran. Ini cuma bandara. Besok di Moskow pasti ceritanya berbeda. Diplomasi Prabowo-Putin ini pasti akan terbukti kosong. Pagi harinya saya sudah berada di pesawat menuju Moskow. Selama penerbangan hampir 11 jam, saya membaca ulang catatan lama saya. Rusia sedang kesulitan mengekspor energi karena sanksi SWIFT dan batas harga minyak G7. Indonesia dengan cadangan strategis yang tipis tidak mungkin berani ambil risiko. Saya membayangkan pertemuan Prabowo-Putin hanya akan penuh pidato indah tanpa angka konkret. Tapi saat mendarat di Sheremetyevo pukul 7.35 waktu Moskow, lagi-lagi saya kena kejutan kecil. Tim protokol Indonesia sudah menunggu di luar, dengan 2 mobil van hitam yang tepat waktu. Mereka tidak ribut, tidak ada drama. Dalam 18 menit, kami sudah check-in hotel di pusat kota. Kamar sudah siap, wifi stabil, dan jadwal briefing pertama pukul 9.30 tepat. Saya duduk di meja kecil, membuka laptop, dan mulai mencatat. Hari ini akan terbukti bahwa ini hanya pencitraan. Siang itu kami diantar ke Kremlin. Udara Moskow dingin menusuk. Salju tipis masih menempel di trotoar. Tapi mobil van kami masuk tanpa hambatan. Di ruang tunggu kecil yang hangat, saya melihat tim Indonesia. 8 orang. Semua memakai jas gelap sederhana. Tidak ada yang berlebihan. Jam menunjukkan pukul 13.45, dan pintu ruang pertemuan terbuka tepat waktu. Presiden Prabowo masuk bersama rombongan kecil. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Di ujung meja panjang, Presiden Putin sudah duduk, tersenyum tipis. Tidak ada sorak-sorai kamera, tidak ada pidato panjang yang dibacakan. Mereka langsung berjabat tangan, duduk, dan pembicaraan dimulai. Saya duduk di baris belakang bersama beberapa jurnalis lain, mencatat setiap detik. Yang membuat saya terdiam adalah bukan kata-kata besar, tapi cara mereka mengatur waktu. Pertemuan bilateral itu berlangsung hampir 5 jam tanpa jeda makan siang yang bertele-tele. Setiap 45 menit ada istirahat singkat 10 menit untuk kopi dan air putih, tidak lebih. Staf protokol Indonesia dan Rusia bergerak cepat, menyediakan dokumen tambahan dalam 2 bahasa tanpa harus bolak-balik. Saya melihat Prabowo berbicara dengan suara rendah tapi tegas, sesekali mengangguk saat Putin menjelaskan situasi pasokan. Tidak ada gestur dramatis, tidak ada ancaman, tidak ada janji muluk, hanya angka-angka yang mengalir. Volume minyak mentah, jadwal pengiriman per kapal, dan opsi cadangan jika ada gangguan di jalur laut.
Sore harinya, saat kami kembali ke hotel, saya membuka catatan saya dan menulis kalimat pertama yang mulai goyah. Pertemuan berjalan lebih terstruktur dari yang saya bayangkan. Tapi saya masih yakin, ini hanya panggung. Besok pagi akan ada sesi teknis dengan Menteri Energi, dan disitulah saya akan melihat apakah ada substansi atau hanya angin. Malam itu di Hotel Moskow, saya hampir tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari waktu setempat. Tapi pikiran saya masih dipenuhi adegan di Kremlin tadi siang. Saya membuka laptop, membaca ulang laporan-laporan lama saya tentang sanksi terhadap Rusia. Mereka tidak bisa kirim minyak secara bebas, begitu tulis saya 6 bulan lalu. Indonesia akan rugi besar kalau nekat. Tapi 5 jam pertemuan Prabowo-Putin tadi berjalan terlalu rapi. Tidak ada jeda panjang, tidak ada telepon mendadak, tidak ada wajah tegang. Semua terasa terlalu tenang untuk ukuran diplomasi di tengah perang Ukraina dan ketegangan Timur Tengah. Pagi harinya, pukul 8.40 tepat, kami sudah berada di ruang rapat kecil di gedung Kementerian Energi Rusia. Udara di dalam ruangan hangat. Aroma kopi hitam Rusia yang kuat menguar pelan. Meja bundar kecil, hanya 12 kursi. Di satu sisi duduk Menteri Bahlil Lahadalia bersama 3 staf teknis Indonesia. Di sisi lain, Wakil Menteri Energi Rusia dan 2 direktur perusahaan minyak negara. Saya duduk di kursi pengamat. Paspor dan kartu pers saya sudah dicek 2 kali, tapi dengan sopan. Tidak ada sikap arogan. Jam dinding menunjukkan pukul 8.45 saat rapat dimulai. Tidak ada sambutan panjang. Bahlil langsung membuka dengan kalimat pendek. Kita bicara angka hari ini. Dokumen setebal 47 halaman sudah terbagi rapi di depan setiap orang, dalam bahasa Indonesia dan Rusia, dengan terjemahan Inggris di lampiran. Saya membalik halaman pertama. Di situ sudah tercantum proyeksi kebutuhan impor minyak mentah Indonesia tahun ini, 1,2 juta barel per hari. Lalu di halaman berikutnya tawaran Rusia, 320.000 barel per hari untuk 2 tahun ke depan, dengan opsi naik hingga 450.000 jika kilang dalam negeri siap. Harga yang dibahas bukan harga pasar spot yang liar, tapi formula tetap yang terhitung berdasarkan Brent minus diskon tetap, ditambah klausul penyesuaian jika ada gangguan logistik. Saya memperhatikan cara tim Indonesia bekerja. Setiap kali pihak Rusia menyampaikan data, staf Bahlil langsung membuka laptop mereka, mengetik cepat, lalu membandingkan dengan spreadsheet yang sudah mereka bawa dari Jakarta. Tidak ada, kami cek dulu nanti. Dalam waktu 23 menit, mereka sudah menunjukkan 3 poin yang perlu diklarifikasi. Jadwal pengiriman kapal tanker melalui Selat Malaka, standar kualitas sulfur yang harus di bawah 0,5%, dan mekanisme pembayaran yang tidak melewati sistem yang terkena sanksi. Pihak Rusia menjawab satu persatu, dengan angka dan tanggal pasti. Pukul 10.12, mereka sudah sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman teknis sore ini juga. Saya menyandarkan punggung, merasa aneh. Di Eropa, rapat semacam ini biasanya memakan waktu berhari-hari hanya untuk sepakat jadwal pertemuan berikutnya. Di sini, dalam kurang dari 2 jam, mereka sudah masuk ke detail pengiriman kapal pertama yang dijadwalkan tiba di Cilacap akhir Mei. Saya mencatat di buku catatan saya. Kecepatan dan ketepatan ini tidak biasa untuk negara yang katanya berisiko tinggi. Siang harinya, setelah makan siang singkat yang hanya 35 menit, kami dipindah ke ruang yang lebih besar untuk sesi dengan perusahaan minyak Rusia. Di sana saya melihat hal yang lebih mengejutkan lagi. Layar proyektor menampilkan peta jalur pengiriman dari pelabuhan Novorossiysk dan Murmansk. Garis merah menunjukkan rute yang sudah dihitung ulang agar menghindari zona rawan. Tim Indonesia bertanya tentang cuaca musim dingin di Laut Hitam, tentang waktu tempuh rata-rata 21 hari, dan tentang cadangan asuransi jika ada keterlambatan. Jawaban dari pihak Rusia datang dengan data satelit real-time dan simulasi yang sudah mereka siapkan sejak 2 minggu lalu. Saya melihat wajah Bahlil. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali angkat bicara, pertanyaannya tajam dan spesifik.
Berapa persen kapasitas kilang Dumai yang bisa menyerap crude ini tanpa modifikasi besar? Jawabannya langsung keluar. 68%, dengan catatan upgrade pompa yang bisa selesai dalam 11 bulan. Tidak ada janji kosong. Semua diikat dengan timeline dan biaya yang sudah dihitung. Sore pukul 17.28, nota kesepahaman teknis ditandatangani di ruangan yang sama. Tangan Bahlil dan mitranya berjabat singkat, tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada sorak-sorai. Hanya senyum kecil dan anggukan kepala. Saya berdiri di belakang, memegang pena yang sudah hampir patah karena saya tekan terlalu keras. Catatan saya sekarang penuh coretan. Mereka tidak main-main dengan angka. Pasokan ini bisa menutup cadangan strategis nasional hingga 28 hari ke depan jika ada gangguan dari Timur Tengah. Malam harinya, di kamar hotel, saya membuka jendela menghadap lampu-lampu Moskow yang berkelap-kelip. Udara dingin masuk pelan. Saya mengambil ponsel, membuka aplikasi Berita Indonesia. Harga Pertalite di SPBU Jakarta masih sama seperti minggu lalu. Tidak ada kenaikan mendadak meski berita global ramai soal ketegangan Iran-Israel. Saya tersenyum kecil, tapi masih ragu. Ini baru kertas. Besok kita ke lapangan, ke fasilitas nyata. Disitulah biasanya janji-janji hancur. Tapi dalam hati, sesuatu sudah mulai bergeser. Prasangka saya yang selama ini kokoh, mulai retak di bagian pinggir. Pagi ketiga di Moskow, pukul 6.50 waktu setempat, saya sudah berdiri di lobi hotel dengan jaket tebal. Udara luar masih minus 8 derajat. Salju tipis jatuh pelan. Tim Indonesia sudah berkumpul di depan. Tidak ada yang terlambat. Van hitam datang tepat pukul 07. Sopir Rusia membuka pintu tanpa bicara banyak. Kami menuju pelabuhan Novorossiysk secara virtual dulu. Tapi hari ini jadwalnya kunjungan teknis ke salah satu fasilitas loading minyak di dekat kota. Perjalanan darat memakan waktu hampir 3 jam, tapi tidak ada keluhan. Di dalam van, staf Bahlil membuka laptop, mengecek ulang data cadangan strategis Indonesia yang saat ini hanya bertahan 21 hingga 26 hari konsumsi nasional. Saya mendengar mereka bisik-bisik. Target jangka panjang adalah 90 hari. Tapi untuk sekarang, tambahan dari Rusia bisa menambah buffer penting. Sesampainya di lokasi, angin laut menusuk. Fasilitas itu besar, tangki-tangki raksasa berdiri rapi di bawah langit kelabu. Pihak Rusia memakai helm keselamatan kuning, memandu kami masuk ke ruang kontrol yang hangat. Jam dinding menunjukkan pukul 10.15 saat briefing dimulai. Tidak ada presentasi PowerPoint bertele-tele. Langsung ke layar besar yang menampilkan data real-time. Tingkat pengisian tangki, jadwal kapal tanker yang akan berangkat, dan simulasi cuaca untuk rute ke Selat Malaka. Saya berdiri di belakang, mencatat setiap detail. Menteri Bahlil bertanya dengan suara tenang. Berapa waktu tempuh rata-rata kapal dari sini ke Cilacap jika kita pakai rute selatan? Jawaban datang dalam 12 detik. 19 hari dengan kecepatan 14 knot. Ditambah margin 2 hari untuk cuaca buruk di Samudra Hindia. Kemudian muncul pertanyaan lanjutan tentang kadar sulfur di crude yang akan dikirim. Pihak Rusia menunjukkan sertifikat laboratorium terbaru, sulfur di bawah 0,4%, cocok untuk kilang Dumai tanpa modifikasi besar. Staf Indonesia mencocokkan angka itu dengan spreadsheet mereka, mengangguk pelan. Dalam 28 menit, mereka sudah sepakat untuk volume pertama. 180.000 barrel crude oil per pengiriman, ditambah opsi LPG 45.000 ton per bulan mulai Juni. Saya memperhatikan cara mereka bekerja. Tidak ada yang angkat suara tinggi. Setiap kali ada data yang perlu diverifikasi, satu staf Indonesia langsung menghubungi tim di Jakarta via video call singkat, hanya 90 detik. Dan jawaban sudah kembali sebelum kopi di meja habis. Di Eropa, proses seperti ini biasanya memakan waktu seminggu hanya untuk konfirmasi satu angka. Di sini, semuanya mengalir seperti mesin yang sudah terkalibrasi. Saya merasa dada saya sesak. Prasangka saya tentang Rusia hanya janji di atas kertas mulai retak lebih dalam. Siang harinya kami kembali ke Moskow untuk sesi lanjutan di kementerian. Ruangan yang sama seperti kemarin, tapi kali ini ada tambahan 2 insinyur kilang.
Mereka membahas rencana Joint Development Refinery di Indonesia yang bisa memproses crude Rusia secara lebih efisien. Beliau menunjukkan foto satelit lokasi potensial di Jawa Timur, menjelaskan kapasitas yang dibutuhkan, 200.000 barel per hari di fase pertama. Pihak Rusia merespons dengan tawaran transfer teknologi pompa dan cracking unit, lengkap dengan timeline pelatihan untuk 120 teknisi Indonesia di Rusia selama 14 bulan. Angka-angka itu bukan diucapkan asal-asalan. Semua sudah ada di dokumen lampiran, dengan biaya estimasi dan skema pembayaran yang menghindari sanksi. Saya duduk diam. Pena di tangan hampir tidak bergerak. Dulu saya tulis di laporan saya, Indonesia terlalu bergantung pada Timur Tengah, dan mendekati Rusia berarti risiko isolasi dari Barat. Tapi di depan mata saya yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sedang membangun jaring pengaman tanpa membuat keributan. Tidak ada pernyataan keras di media, tidak ada provokasi. Hanya pertemuan tertutup, dokumen tebal, dan tangan yang berjabat singkat setelah setiap poin disepakati. Pukul 16.47, sesi selesai. Kami keluar ruangan. Udara koridor dingin. Saya berjalan di samping salah satu staf teknis Indonesia, seorang pria berusia sekitar 42 tahun bernama Pak Andi. Dia membawa tas berisi 3 map dokumen. Saya bertanya pelan, apa yang membuat kalian yakin pasokan ini tidak akan terganggu sanksi? Dia menjawab tanpa ragu, kami hitung semua jalur. Pembayaran pakai mata uang nasional kedua negara, kapal-kapal yang sudah terdaftar di registri netral. Kalau ada gangguan di Hormuz, kita punya cadangan tambahan yang bisa langsung masuk dalam 21 hari. Itu sudah cukup untuk stabilkan harga di SPBU. Malam harinya di kamar hotel, saya membuka berita dari Jakarta. Harga BBM subsidi masih stabil. Di pasar-pasar tradisional, orang masih bisa beli Pertalite tanpa antre panjang. Tidak ada panic buying, meski berita global ramai soal ketegangan di Timur Tengah. Saya menutup laptop, berbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit. Besok kami terbang kembali ke Jakarta. Saya sudah siap melihat apakah semua ini hanya ilusi Moskow, atau memang ada yang benar-benar berubah di lapangan. Tapi dalam hati, saya mulai mengakui, tes pertama ini, detail operasional yang saya lihat selama 3 hari, sudah cukup membuat saya ragu pada semua catatan lama saya. Pasokan energi Indonesia yang selama ini saya anggap rapuh, ternyata sedang diikat dengan benang yang lebih kuat dari yang saya kira. Pukul 9.12 pagi di Bandara Soekarno-Hatta, saya turun dari pesawat yang baru mendarat dari Moskow. Udara Jakarta langsung menyambut hangat dan lembab, kontras tajam dengan dinginnya Rusia. Tas kamera masih berat di bahu, tapi kali ini beban di kepala saya lebih berat lagi. Selama penerbangan 11 jam, saya terus membaca ulang catatan-catatan saya. Angka 320.000 barrel per hari. Timeline pengiriman Mei. Buffer cadangan 28 hari. Semua terasa terlalu rapi. Saya masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya kesepakatan di atas kertas yang akan hancur begitu menyentuh realita Jakarta. Di luar terminal, taksi online sudah menunggu sesuai pesanan. Sopirnya, seorang bapak berusia sekitar 50 tahun bernama Pak Slamet, menyambut dengan senyum lebar. Selamat pagi, Pak. Langsung ke hotel di Sudirman ya? Tarif tertera jelas di aplikasi. Tidak ada tawar-menawar. Mobil Avanza Hybrid meluncur masuk tol dalam 7 menit. Tidak ada macet parah meski jam sibuk. Radio menyala pelan. Berita pagi sedang membahas kunjungan Prabowo ke Moskow. Dengan nada biasa saja, bukan sensasi. Saya bertanya ke Pak Slamet, harga bensin naik nggak akhir-akhir ini? Dia menggeleng sambil tertawa kecil. Masih sama, Pak. Pertalite 10.000 per liter. Kemarin saya isi full tank, cukup untuk seminggu keliling Jakarta Bekasi. Saya diam. Di Eropa, kalau ada berita diplomasi energi dengan Rusia, harga pompa langsung naik karena spekulasi. Di sini jalan tol terang. Lampu-lampu masih menyala stabil. Dan supir taksi bicara tenang tentang harga BBM seperti bicara cuaca.
Siang harinya, pukul 13.40, saya sudah berada di kantor Kementerian ESDM di Jakarta. Ruangan rapat lantai 8. AC dingin stabil, tidak ada listrik padam. Meski Jakarta sering digosipkan soal itu. Tim teknis yang sama dari Moskow sudah duduk rapi. Laptop terbuka, spreadsheet siap. Mereka sedang review ulang dokumen yang ditandatangani di Rusia. Saya duduk di kursi belakang sebagai pengamat. Jam dinding menunjukkan pukul 13.45 saat rapat dimulai. Tidak ada sambutan bertele-tele. Langsung masuk ke poin pertama. Konfirmasi jadwal kedatangan kapal tanker pertama di Pelabuhan Cilacap. Seorang staf muda bernama Burina membuka layar proyektor. Peta laut muncul. Garis biru menunjukkan posisi kapal yang sedang dalam perjalanan simulasi. Kapal MT Polaris dijadwalkan tiba 27 Mei pukul 14 WIB. Katanya dengan suara jelas. Muatan 182.000 barel crude oil tipe Urals, sulfur 0,38%. Kami sudah koordinasi dengan Pertamina untuk langsung alir ke kilang Dumai via pipa existing. Tidak ada kata mungkin atau kira-kira. Semua angka dan tanggal sudah diverifikasi dengan data satelit dari pihak Rusia pagi tadi. Saya melihat wajah mereka. Tidak ada kegembiraan berlebih. Hanya anggukan kepala dan catatan cepat di kertas. Kemudian muncul tes kedua yang membuat saya benar-benar terdiam. Mereka membahas skenario terburuk. Kalau Selat Hormuz terganggu total selama 45 hari. Berapa cadangan yang bisa ditutup oleh pasokan Rusia? Burina menekan tombol, spreadsheet baru muncul. Dengan tambahan 320.000 barel per hari, cadangan nasional bisa bertahan hingga 52 hari konsumsi. Itu sudah di atas ambang batas aman. 30 hari yang ditetapkan Badan Energi Internasional. Pak Andi yang kemarin di Moskow menambahkan, kami juga sudah siapkan opsi swap dengan Singapura dan Malaysia kalau ada delay. Semua kontrak cadangan sudah ditandatangani minggu lalu. Saya merasa tenggorokan saya kering. Dulu saya tulis di laporan. Indonesia tidak punya buffer. Satu gangguan di Timur Tengah saja sudah cukup bikin SPBU antre panjang. Tapi di depan saya, mereka sedang menghitung bukan hanya hari, tapi jam. Setiap skenario sudah ada protokolnya. Tidak ada panik, tidak ada drama. Hanya angka-angka yang dingin dan rapi. Sore harinya, pukul 16.55, saya memutuskan keluar kantor dan naik ojek online ke sebuah SPBU di kawasan Kuningan. Matahari masih tinggi, panas menyengat. Di pompa, antrean motor dan mobil biasa saja. Tidak ada kerumunan. Seorang ibu-ibu berhijab turun dari mobil Avanza, mengisi Pertalite sambil ngobrol santai dengan petugas pompa. Saya mendekat, pura-pura isi bensin motor sewaan. Petugasnya, seorang pemuda berusia 25 tahun, tersenyum ramah. Mau full tank, Pang? Saya mengangguk. Saat mesin pompa berputar, saya bertanya pelan. Harga naik nggak belakangan ini? Dia menggeleng sambil terus memegang nozzle. Belum, Bang. Masih 10.000. Kemarin ada berita soal Rusia, tapi di sini tetap stabil. Bapak Presiden bilang, jangan khawatir. Ya sudah, kami percaya. Saya bayar pakai aplikasi. Stroke keluar dalam 8 detik. Tidak ada kenaikan harga mendadak, tidak ada wajah cemas di wajah-wajah yang lewat. Malam harinya, saya berjalan kaki di sekitar Tamrin. Lampu-lampu gedung perkantoran menyala terang. Lalu lintas mengalir lancar meski jam pulang kerja. Di pinggir jalan, seorang pedagang kopi gerobak kecil masih buka. Asap aromanya mengepul pelan. Beberapa pemuda duduk di bangku taman, ngobrol sambil minum es teh. Tidak ada yang bahas krisis energi. Satu dari mereka bilang sambil tertawa, yang penting motor bisa jalan besok pagi, bro. Saya duduk di bangku taman yang sama, memandang lampu-lampu mobil yang lewat. Angka-angka dari Moskow dan Jakarta kini bercampur di kepala saya. Prasangka saya yang dulu kokoh tentang Indonesia akan terjebak dalam permainan besar, mulai hancur pelan-pelan. Bukan karena pidato megah, tapi karena detail kecil. Taksi yang tepat waktu, rapat yang tidak molor,
harga BBM yang tetap stabil, dan senyum petugas SPBU yang biasa saja. Tapi saya masih belum mau menyerah sepenuhnya. Besok saya akan ke Cilacap, melihat langsung pelabuhan dan kilang. Disitulah, menurut saya, semua janji ini akan diuji nyata. Apakah kapal dari Rusia benar-benar akan datang? Apakah sistem di lapangan siap menyerapnya tanpa gangguan? Saya masih berharap menemukan celah, sesuatu yang bisa membenarkan catatan-catatan lama saya. Namun malam itu, saat saya kembali ke hotel dan membuka jendela kamar menghadap lampu kota yang tak pernah padam, saya harus mengakui dalam hati. Tes kedua ini sudah membuat fondasi prasangka saya retak lebih dalam. Pasokan energi Indonesia, yang saya anggap rapuh dan bergantung, ternyata sedang dijaga dengan cara yang sangat tenang, sangat terukur, dan jauh lebih tangguh dari yang selama ini saya bayangkan. Pukul 5.45 pagi, saya sudah duduk di kereta api ekonomi dari stasiun Gambir menuju Cilacap. Kereta berangkat tepat waktu. Kursi nomor 12A yang saya pesan via aplikasi sudah bersih. AC menyala stabil meski masih pagi buta. Di luar jendela, sawah-sawah Jawa Barat mulai terlihat samar saat matahari terbit. Saya membawa tas kecil berisi kamera dan notes. Hati masih campur aduk. Setelah 4 hari di Moskow dan 2 hari observasi di Jakarta, saya ingin melihat sendiri apakah semua kesepakatan itu benar-benar berjalan di lapangan. Kilang Pertamina di Cilacap adalah ujung tombak. Kalau di sini ada masalah, pipa bocor, tangki tidak siap, atau petugas bingung, maka semua angka rapi di Moskow hanyalah ilusi. Kereta tiba di stasiun Cilacap pukul 11.38 tepat. Udara panas menyengat, tapi angin laut membawa aroma asin yang segar. Di depan stasiun, ojek online sudah menunggu sesuai pesanan. Helm cadangan disediakan bersih. Sopirnya, Mas Joko, langsung mengajak bicara sambil meluncur ke arah pelabuhan. Mau ke kilang ya, Pak? Hati-hati panasnya. Perjalanan 25 menit melewati jalan yang mulus. Tidak ada lubang besar, hanya sesekali truk tangki Pertamina lewat pelan. Saya bertanya, bensin di sini sering habis nggak? Mas Joko tertawa. Jarang, Pak. Dulu kadang antre, sekarang stabil. Kemarin saya isi full, masih setengah tank. Sesampainya di area pelabuhan Tanjung Intan, security check berjalan cepat. Kartu pers saya dicek dalam 90 detik. Petugasnya ramah. Silakan masuk, Pak. Tim komunikasi sudah nunggu di ruang tamu. Ruangan kecil itu ber-AC dingin. Ada air mineral dingin dan kopi panas di meja. Pukul 12.15, Pak Robert dari Pertamina Patraniaga datang tepat waktu. Dia pria berusia sekitar 45 tahun. Seragam biru rapi, membawa tablet. Kita langsung ke lapangan ya, biar Bapak lihat sendiri. Kami naik mobil pickup perusahaan menuju dermaga loading. Matahari tepat di atas kepala. Suhu 34 derajat. Tapi angin laut membuatnya tidak terlalu menyiksa. Di dermaga, kapal-kapal tanker besar berlabuh rapi. Pak Robert menunjuk salah satu tangki raksasa. Ini RU4. Kapasitas proses 200.000 barel per hari. Kami sudah tes spesifikasi crude dari Rusia sejak tahun lalu. Urals dengan sulfur rendah cocok. Tidak perlu modifikasi besar di pompa dan cracking unit. Saya bertanya langsung. Kalau kapal pertama dari Novorossiysk tiba akhir Mei, apa yang sudah disiapkan? Dia membuka tablet, menampilkan jadwal digital. Kami sudah alokasikan tangki 3 dan 4 khusus untuk batch pertama. Pipa dari dermaga ke kilang sudah diinspeksi minggu lalu. Tekanan stabil. Tim operator sudah dapat briefing teknis via video dari Moskow 2 minggu lalu. Proses unloading bisa selesai dalam 36 jam. Langsung dialirkan ke refining. Kami berjalan menyusuri jalur pejalan kaki yang rapi. Helm keselamatan standar diberikan. Di ruang kontrol utama, layar besar menampilkan data real-time. Level tangki, suhu, tekanan, bahkan prediksi cuaca laut untuk 3 minggu ke depan. Seorang insinyur muda bernama Mbak Siti menjelaskan dengan suara tenang. Kami hitung buffer. Dengan tambahan dari Rusia, cadangan nasional bisa naik ke 35-40 hari dalam 6 bulan pertama.
Target jangka panjang 90 hari, sedang dibangun storage baru di beberapa lokasi. Saya diam sejenak. Di Eropa, kunjungan ke fasilitas energi sering penuh drama. Protes, delay, atau alasan teknis. Di sini, semuanya berjalan seperti jam. Tidak ada petugas yang gelisah. Tidak ada, kami belum siap. Bahkan saat saya tanya soal sanksi barat, Mbak Siti menjawab singkat. Kami pakai jalur pembayaran yang sudah disepakati. Kapal-kapal netral. Semua sudah dihitung risiko. Siang itu, kami makan siang di kantin karyawan. Nasi, ikan bakar, dan sayur asam sederhana. Tapi porsi pas dan rasa enak. Para pekerja duduk di meja panjang, ngobrol biasa tentang shift malam. Tidak ada yang panik soal berita global. Satu mekanik bilang sambil mengunyah. Yang penting produksi tetap jalan. Kalau crude baru datang, kami siap. Anak di rumah masih bisa sekolah. Istri masak tanpa khawatir harga gas naik. Pukul 15.50, kami kembali ke ruang tamu. Pak Robert menyerahkan ringkasan 1 halaman. Timeline lengkap dari kedatangan kapal hingga distribusi ke SPBU di Jawa. Semua tanggal dan volume sudah tertera jelas. Tidak ada kata target yang samar. Saya berjabat tangan dengannya. Terima kasih. Ini lebih terorganisir dari yang saya bayangkan. Dalam perjalanan kembali ke stasiun dengan kereta sore, matahari mulai condong ke barat. Jendela kereta terbuka sedikit. Angin masuk membawa bau tanah basah setelah hujan kecil. Saya membuka notes, membaca ulang apa yang saya lihat hari ini. Dermaga yang siap, tangki yang dialokasikan, tim yang paham detail, harga BBM yang tetap stabil di pompa-pompa kecil di pinggir Jalan Cilacap. Prasangka saya tentang Indonesia akan terjebak, atau Rusia hanya janji, kini sudah retak di banyak tempat. Tes ketiga ini, di lapangan nyata, di bawah terik matahari Cilacap, justru menunjukkan sistem yang bekerja tanpa suara ribut. Bukan karena teknologi mewah, tapi karena orang-orangnya fokus pada hal kecil. Jadwal tepat, pipa terawat, koordinasi cepat. Malam harinya di hotel kecil dekat stasiun, saya duduk di balkon menghadap lampu pelabuhan yang berkelap-kelip jauh di sana. Angin malam sejuk. Saya mengakui dalam hati, diplomasi Prabowo Putin ini bukan sandiwara. Ini kerja keras tenang yang menjaga agar lampu rumah tetap menyala, motor ojek tetap bisa jalan, dan ibu-ibu di pasar tetap bisa belanja tanpa takut harga melonjak. Tapi masih ada satu tes lagi besok. Kembali ke Jakarta, saya akan lihat bagaimana masyarakat biasa merasakan semua ini di kehidupan sehari-hari. Apakah benar-benar tidak ada gejolak? Atau saya hanya melihat permukaan saja? Saat ini yang saya rasakan hanyalah kelelahan fisik bercampur kelegaan aneh. Fondasi keyakinan lama saya sudah goyah. Pasokan energi Indonesia yang saya anggap selalu rapuh, ternyata sedang dijaga dengan cara yang sangat Indonesia. Tenang, teliti, dan tanpa perlu teriak-teriak. Keesokan paginya, pukul 7.20 WIB, saya sudah kembali di Jakarta. Kereta dari Cilacap tiba tepat waktu di Gambir, tidak ada delay meski hujan deras semalam. Saya naik ojek online menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir Jalan Sabang. Udara masih sejuk setelah hujan. Trotoar basah mengkilap di bawah sinar matahari pagi. Saya duduk di bangku kayu sederhana, memesan kopi tubruk dan roti bakar. Di sebelah saya, 3 karyawan kantoran sedang sarapan sambil ngobrol pelan. Topiknya bukan politik besar, tapi harga bensin dan cicilan motor. Salah seorang dari mereka, seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun bernama Mbak Dewi, berkata sambil mengaduk kopinya. Alhamdulillah, Pertalite masih 10.000. Kemarin saya isi full tank sebelum berangkat kerja. Cukup sampai Jumat. Teman di sebelahnya mengangguk. Iya, dulu tiap ada berita Timur Tengah langsung naik. Sekarang kayak biasa saja. Pak Prabowo ke Rusia, katanya dapat pasokan tambahan. Yang penting, kita nggak kena imbasnya. Saya diam mendengarkan. Di Eropa, berita diplomasi energi seperti ini biasanya bikin harga pompa langsung melonjak karena spekulasi pasar. Di sini, orang-orang biasa bicara seperti bicara cuaca. Tenang, tanpa rasa takut. Saya bayar kopi dengan aplikasi.
Struk keluar cepat, tidak ada kenaikan harga mendadak. Siang harinya, pukul 13.10, saya memutuskan berkeliling kawasan Tanah Abang dan Glodok dengan angkot dan ojek. Lalu lintas padat tapi mengalir. Di sebuah SPBU di Jalan Hayamuruk, antrean motor panjang tapi cepat. Petugas pompa, seorang bapak berkaos biru, melayani dengan sigap. Saya mendekat, pura-pura mengisi bensin motor sewaan. "Bang, harga naik nggak akhir-akhir ini?" tanya saya. Dia menggeleng sambil terus memegang nozzle. "Masih sama, Bang. 10.000 untuk Pertalite. Kemarin ada kabar dari Moskow, tapi di sini tetap stabil. Yang penting stok ada, masyarakat tenang." Di seberang jalan, seorang ibu pedagang asongan sedang duduk di bangku plastik, menjual gorengan. Anaknya yang masih SD duduk di samping, mengerjakan PR. Saya beli 2 buah pisang goreng. Ibu itu tersenyum. "Mau tambah sambal, Mas?" Sambil membungkus, dia bilang pelan, "Syukur harga bensin nggak naik. Kalau naik, ongkos angkot naik, jualan saya sepi. Anak saya sekolah naik angkot, harus hemat." Saya duduk di bangku dekat situ, memakan pisang goreng yang masih hangat. Di sekitar saya, kehidupan berjalan biasa. Tukang ojek ngobrol sambil nunggu penumpang. Ibu-ibu belanja di pasar tradisional. Anak muda naik motor sambil dengar musik dari HP. Tidak ada wajah cemas. Tidak ada antrean panjang di pompa. Tidak ada berita di warung-warung yang membahas krisis energi. Pukul 16.35, saya kembali ke hotel di kawasan Sudirman. Di lobi, seorang staf hotel bernama Mas Budi sedang membersihkan meja. Saya bertanya, "Mas, kamu rasain ada perubahan harga bensin nggak belakangan ini?" Dia tersenyum lebar. "Alhamdulillah enggak, Pak. Bapak saya supir truk antar barang ke Bandung. Bilang harga solar masih stabil. Kalau naik, ongkos naik. Harga barang naik. Tapi sekarang tetap. Jadi kami bisa bernapas lega." Malam harinya saya berjalan kaki di sekitar Monas. Lampu-lampu taman menyala terang, angin malam sejuk. Beberapa keluarga sedang piknik sederhana. Anak-anak bermain sepeda, orang tua duduk di rumput sambil makan nasi uduk dari bungkusan. Saya duduk di bangku taman, memandang gedung-gedung tinggi yang lampunya tak pernah padam. Di kepala saya, semua detail dari Moskow, Cilacap, dan Jakarta bercampur jadi satu. Saya ingat wajah petugas imigrasi di bandara yang tersenyum cepat, supir taksi yang tepat waktu, rapat di Moskow yang tidak molor, tim di Cilacap yang siap dengan angka pasti. Dan sekarang, wajah-wajah biasa di jalanan yang tetap tenang. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kerja keras yang tenang, diplomasi yang tidak berisik, dan sistem yang menempatkan kepentingan rakyat kecil di atas segalanya. Prasangka saya sebagai analis energi dari Eropa yang dulu yakin Indonesia akan terjebak dalam permainan besar, kini sudah hancur total. Saya datang dengan catatan tebal penuh keraguan, tapi pulang dengan pengakuan bahwa pasokan energi Indonesia sudah masuk ke zona aman. Bukan karena kekuatan militer atau pidato megah, tapi karena detail-detail kecil yang diurus dengan teliti. Jadwal kapal yang tepat, tangki yang siap, harga yang stabil, dan senyum petugas SPBU yang biasa saja. Saya berdiri dari bangku taman, berjalan pelan kembali ke hotel. Udara malam Jakarta terasa lebih ringan. Di dalam hati, saya tahu, negara ini punya cara sendiri menjaga energinya. Cara yang tenang, cara yang bijaksana, cara yang membuat orang biasa seperti Mbak Dewi, Pak Slamet, dan Ibu pedagang asongan bisa tidur nyenyak tanpa khawatir besok harga naik gila-gilaan. Dan itu, bagi saya, adalah pelajaran paling berharga dari perjalanan ini. Saya duduk sendirian di balkon kamar hotel lantai 12 di Sudirman, pukul 21.47 WIB. Lampu-lampu Jakarta membentang di bawah sana seperti lautan bintang yang tak pernah padam. Angin malam membawa bau asap rokok dari warung pinggir jalan dan aroma gorengan yang masih hangat. Di tangan saya ada secangkir teh hangat yang sudah dingin separuh. Laptop terbuka di meja kecil. Tapi saya tidak mengetik apa-apa lagi. Catatan lama saya yang tebal itu sudah penuh coretan merah dan garis bawah. Dulu, 6 bulan lalu,
saya menulis laporan panjang untuk sebuah think tank di Den Haag. Indonesia berada di zona bahaya energi. Ketergantungan pada Timur Tengah mencapai 62%. Cadangan strategis hanya 21-26 hari. Satu gangguan di Selat Hormuz saja sudah cukup membuat harga BBM domestik melonjak 30-40% dalam seminggu. Diplomasi dengan Rusia hanya akan memperburuk posisi karena sanksi Barat. Saya yakin sekali waktu itu. Angka-angka saya rapi, grafik saya tajam. Kesimpulan saya dingin. Tapi sekarang, setelah 8 hari mengikuti langkah demi langkah dari Bandara Soekarno-Hatta yang rapi, pertemuan di Kremlin yang tepat waktu, rapat teknis di Moskow yang tidak molor, dermaga Cilacap yang sudah siap, hingga obrolan santai di SPBU Tanah Abang dan Warung Sabang, saya harus menutup laptop itu pelan-pelan. Saya mengakui dalam hati, keras dan jujur. Saya salah. Bukan salah kecil. Salah yang membuat saya malu pada diri sendiri sebagai analis yang mengaku independen. Saya salah karena melihat Indonesia hanya dari tabel dan berita global. Saya salah karena mengira diplomasi Prabowo Putin hanyalah pencitraan geopolitik yang berisiko. Saya salah karena tidak percaya bahwa sebuah negara bisa menjaga kepentingan rakyatnya dengan cara yang begitu tenang, tanpa teriak-teriak, tanpa drama di media. Yang saya lihat bukanlah kemenangan besar atau poros baru. Yang saya lihat adalah kerja biasa yang dilakukan dengan luar biasa teliti. Di Moskow, pertemuan 5 jam tidak molor karena setiap orang datang dengan dokumen sudah siap, bukan karena kebetulan. Di Cilacap, tangki sudah dialokasikan sebelum kapal pertama berlayar karena tim sudah menghitung risiko cuaca Laut Hitam dan Selat Malaka sejak 2 bulan lalu. Di Jakarta, harga Pertalite tetap Rp10.000 karena ada buffer tambahan yang diikat dengan kontrak konkret, bukan janji kosong. Dan di jalanan, orang-orang biasa tetap tersenyum karena mereka merasakan hasilnya langsung. Motor tetap bisa jalan, angkot tetap bisa bayar bensin, anak tetap bisa sekolah tanpa orang tua khawatir ongkos naik. Saya ingat wajah Pak Slamet, sopir taksi yang bilang, "Masih sama, Pak," dengan nada biasa saja. Saya ingat Mbak Dewi yang mengaduk kopinya sambil bilang, "Alhamdulillah." Saya ingat ibu pedagang asongan di Glodok yang bilang, "Kalau naik, jualan sepi." Mereka bukan ahli energi. Mereka hanya orang biasa yang ingin hidup tenang. Dan diplomasi ini, dengan semua detail mikro yang saya saksikan, berhasil menjaga ketenangan itu. Saya bangkit dari kursi balkon, berjalan ke pagar kaca. Di bawah sana, sebuah motor metik lewat pelan. Lampu sennya berkedip teratur. Sopirnya memakai helm standar, tidak tergesa. Itu gambar kecil, tapi bagi saya sekarang berarti besar. Itu bukti bahwa pasokan energi sudah masuk ke zona aman. Bukan zona sempurna, tapi zona yang cukup aman untuk orang biasa tidur tanpa mimpi buruk soal harga besok pagi. Saya tersenyum kecil sendiri, agak pahit. Sebagai orang Eropa yang terbiasa dengan analisis keras dan skeptisisme tinggi, saya harus belajar lagi bahwa kekuatan sebuah negara kadang bukan terletak pada suara yang paling keras, tapi pada ketenangan yang paling konsisten. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak dari biasanya. Besok saya akan pulang ke Amsterdam. Laporan baru saya sudah saya susun ulang di kepala. Bukan lagi Indonesia di zona bahaya, tapi Indonesia sedang membangun zona aman dengan cara yang sangat tenang dan sangat bijaksana. Dan itu bagi saya adalah pengakuan paling berat sekaligus paling lega yang pernah saya tulis. Pagi terakhir saya di Jakarta, pukul 6.30 WIB, saya memutuskan berjalan kaki dari hotel ke sebuah warung nasi uduk kecil di pinggir Jalan Tamrin. Udara masih segar setelah hujan semalam. Trotoar basah dan lampu-lampu jalan mulai redup diganti cahaya matahari pagi. Saya duduk di bangku plastik, memesan 1 porsi nasi uduk lengkap dengan telur dan sambal. Di sebelah saya, seorang bapak tukang ojek online sedang sarapan sambil cek aplikasi di HP-nya. Dia mengenakan jaket kuning, helm tergantung di kursi. Kami ngobrol pelan. Saya tanya, "Bang, harga bensin masih aman ya belakangan ini?"
Bapak itu mengunyah sambil mengangguk. Alhamdulillah bang, Pertalite masih Rp10.000 per liter. Kemarin saya isi full tank sebelum shift pagi, cukup buat keliling Jakarta sampai sore. Dulu tiap ada kabar perang di Timur Tengah, langsung was-was. Sekarang, biasa saja. Katanya Pak Prabowo baru dari Rusia, dapat pasokan tambahan. Yang penting dipompa nggak antre panjang, itu sudah syukur. Saya diam, menatap nasi uduk yang masih mengepul. Di Eropa, kalau ada ketegangan energi global, harga pompa langsung naik. Orang-orang mulai panik beli cadangan, dan berita TV penuh spekulasi. Di sini, tukang ojek biasa bicara seperti bicara lalu lintas pagi. Tenang, tanpa beban berlebih. Itu bukan karena mereka tidak tahu berita. Mereka tahu. Tapi mereka merasakan hasilnya langsung di dompet dan di tangki bensin motor. Siang harinya, sebelum ke bandara, saya mampir sekali lagi ke SPBU di kawasan Kuningan. Antrean motor dan mobil mengalir normal. Petugas pompa, seorang pemuda berusia sekitar 28 tahun, melayani dengan cepat sambil sesekali bercanda dengan pelanggan. Saya isi bensin motor sewaan, bayar lewat aplikasi, struk keluar dalam hitungan detik. Harga tetap sama seperti kemarin. Pertalite Rp10.000. Tidak ada kenaikan meski berita global ramai soal ketegangan di Selat Hormuz. Saya bertanya pelan. Bang, ada pengaruh dari kunjungan ke Rusia nggak? Dia tersenyum sambil membersihkan nozzle. Kelihatannya ada, Mas. Stok lancar, harga stabil. Kami di lapangan cuma jalankan yang sudah diatur. Yang penting, masyarakat tetap bisa jalan. Sore pukul 15.40, saya sudah duduk di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Pesawat saya ke Amsterdam delay sedikit karena cuaca, tapi imigrasi dan security berjalan cepat seperti hari pertama saya tiba. Petugas bandara tersenyum sopan, tidak ada drama. Di kursi tunggu, saya buka laptop untuk terakhir kali. Saya baca ulang catatan perjalanan ini. Dari prasangka tebal di bandara malam itu, hingga pengakuan pahit di balkon hotel kemarin malam. Saya datang sebagai analis energi dari Eropa yang skeptis. Saya yakin Indonesia akan kesulitan besar. Cadangan strategis yang hanya sekitar 23 hari akan habis cepat, dan diplomasi dengan Rusia hanya akan menambah risiko isolasi. Tapi yang saya temukan adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar angka impor. Saya melihat sistem yang bekerja dengan tenang. Pertemuan di Kremlin yang berlangsung hampir 5 jam tanpa molor, dokumen yang sudah siap 2 bahasa, tim bahlil yang langsung masuk ke detail volume, jadwal kapal, dan standar kualitas. Saya melihat di Cilacap tangki sudah dialokasikan. Pipa terawat, operator paham spesifikasi crude Urals. Saya melihat di jalanan Jakarta, di pasar, di warung kopi, orang biasa tetap tersenyum karena harga BBM subsidi tidak berubah. Motor ojek tetap jalan, angkot tetap beroperasi, ibu-ibu tetap belanja tanpa tambah hitungan di kepala. Ini bukan keajaiban. Ini hasil kerja mikro yang konsisten, koordinasi yang tepat waktu, perhitungan risiko yang teliti, dan prioritas utama pada daya beli rakyat. Diplomasi Prabowo-Putin bukan soal berpihak ke timur atau barat. Ini soal membuka jalur baru pasokan agar lampu rumah tetap menyala, agar anak-anak tetap bisa naik angkot ke sekolah, agar pedagang kecil tetap bisa buka lapak tanpa takut ongkos naik gila-gilaan. Saya tutup laptop, memandang melalui jendela terminal. Pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat dengan teratur. Di luar, langit Jakarta sore itu cerah setelah hujan. Saya tersenyum kecil sendiri. Sebagai orang luar yang dulu penuh prasangka, saya pulang dengan hati yang lebih ringan.